يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. النية الخامسة ينوي به كف سمعه وبصره ولسانه وجوارحه عن النهي وترهبه بالجلوس في المسجد كما جاء في الخبر أن عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الأرض قد ضاقت بي إلى ما تدعوني إليه نفسي وتأمرني به. قال: وماذا تأمرك به نفسك؟ قال: يا رسول الله، إنها تأمرني بالترهب. قال: فمهلا يا عثمان، فإن الترهب في أمتي انتظار الصلاة بعد الصلاة. Alhamdulillah, puja dan puja syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu, sekarang sampai akhir zaman. Menyambungi pengajian kita di dalam Kitabun Niyat, masih tentang niat di dalam masjid, yakni berdiam diri dan duduk di dalam masjid, yaitu niat yang keenam. An-niyatul khamisah yanwi bihi kaffa sam'ahu. Niat kita duduk di masjid berdiam diri sekaligus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di rumahnya Allah ini, niat kita yanwi bihi kaffa sam'ahu, yaitu berniat untuk menjaga sam'ahu, pendengaran kita. Kita niatkan kita duduk di majelis, duduk di masjid ini guna menjaga diri, menjaga daripada pendengaran kita. Telinga kita jangan sampai kita mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita duduk berada di masjid, telinga kita tidak mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang mendengar berita ini dan itu, berita fitnah, ghibah, adu domba, berita-berita yang menyesatkan, hoax dan lain-lain sebagainya terpelihara sementara kita duduk di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahu, dan kita duduk di masjid ini memelihara diri kita daripada melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita, pendengaran kita, penglihatan kita selama kita duduk di masjid dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tidak melihat sesuatu yang mungkar, tidak melihat sesuatu yang membawa kita kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita di luar masjid sudah buka lawang, apalagi di jalanan, apalagi di pasar dan sebagainya, Masya Allah, kita melihat bermacam-macam kemaksiatan dan kemunkaran ada di depan mata kita. Alhamdulillah, kita berada di masjid sehingga dosa-dosa pendengaran, dosa-dosa penglihatan kita sementara kita di masjid, kada dahulu, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun sampai di masjid melihat nang kada-kada juga, memang kada-kada kalau lah paling di belakang tu lah melihat lalu lalang bebinian kemungkinan. Cuma alhamdulillah kalau kita di muka ini kada melihat bebinian. Di belakang tuh kira-kira melihat lah. Apalagi pintangan pauduan situ makinnya. Wa jawarihahu, dan berniat duduk di masjid memelihara diri, anggota badan kita terpelihara daripada segala macam dosa dan kemaksiatan. Anin nahyi, daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Untung kita berada di masjid. Coba kalau di luar, kemungkinan awak kita, anggota badan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa turhibuhu bil julusi fil masjid, dengan cara berdiam diri beribadah di dalam masjid. Kama jaa fil khabari anna Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, sebagaimana diceritakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Utsman bin Maz'un, bahwasanya Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, jaa Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, telah datang kepadanya, telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Maz'un. Faqala, maka ujar Utsman bin Maz'un, ya Rasulullah, mengadu dia datang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, innal arda qad daqat bi, sesungguhnya bumi ini telah sempit bagi ulun. Merasa sempit, merasa sasak dunia ini, bumi ini bagi sidin. Mengadu kepada Rasulullah SAW, ila ma tad'uni ilaihi nafsi wa ta'muruni bihi. Jadi sesungguhnya ujar Utsman bin Maz'un, bumi Allah telah membuatku merasa tidak nyaman, merasa sempit untuk melakukan apa yang diajak dan diperintahkan oleh jiwaku. Qala, lalu ujar Nabi SAW, apa yang diperintahkan oleh jiwamu? Wa madza ta'muruka bihi nafsuka? Qala, ya Rasulullah, ujar Utsman bin Maz'un, innaha ta'muruni bittalahubi, sesungguhnya jiwa ulun, nafsu ulun memerintahkan kepada ulun bittalahubi, supaya menjadi rahib aja sudah, jadi pendeta aja sudah, di rumah aja sudah meninggalkan dunia. Qala famahlan ya Utsman, lalu ujian Nabi SAW, tenang wahai Utsman, fa inna tarahuba fi ummati, karena bahwasanya kalau engkau hendak menjadi rahib di kalangan umatku, fa inna tarahuba fi ummati, karena sesungguhnya rahib-rahib atau pendeta-pendeta, artinya orang-orang yang meninggalkan dunia dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan umatku itu, yaitu intizarus salati ba'da shalah, menunggu-nunggu sembahyang, menunggu-nunggu salat setelah selesai daripada salat. Jadi kita termasuk sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada Utsman bin Maz'un, diantaranya menunggu-nunggu salat setelah kita salat. Artinya setelah kita salat maghrib kemudian dilanjutkan dengan ta'lim, menunggu-nunggu salat Isya berjamaah. Dan ini adalah perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin ukhra, dan pada riwayat yang lain, hadis yang lain, annahu tuwaffiya Utsman bin Maz'un ibnun, bahwasanya telah wafat meninggal dunia anak daripada Utsman bin Maz'un ini. Fajalasa fil bait, maka beliau ini sedih, galau, gelisah, kada nyaman hati. Ya qad daqat innal arda qad daqat, artinya bumi ini terasa sempit bagi sidin karena kehilangan putra beliau yang sangat dicintai oleh beliau. Fajalasa fil bait, maka sidin di rumah aja, kada turun lagi ke masjid. Fanasaba mihraban, lalu di rumah sidin itu sidin maulah mihrab, tempat peribadatan. Wa tarakal masjid, dan sidin meninggalkan masjid, artinya kada turun lagi ke masjid. Mulai nang kematian anak nila di rumah aja. Fatafaqqadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merasa kehilangan dengan salah seorang sahabat beliau yang selalu rajin berjamaah ke masjid. Ya, kalau bila ada kita kawan-kawan kita nang kada turun ke masjid, kan apakah lah, lalu kita merasa kehilangan, takunakan pang kalau pina garing atau pina apa. Begitu Rasulullah SAW. Namun kita kadang-kadang kada peduli, nah kemana si anu jan, biarin sudah, nah kada memikirkan. Tetapi Nabi SAW orang yang paling kasih sayang, orang yang paling peduli
terhadap umat beliau, terhadap sahabat-sahabat beliau, sehingga kalau ada salah seorang sahabat yang kada datang ke masjid, beliau selalu menanyakan kayak apa keadaan sahabat tersebut, kenapa kada datang ke masjid. Nabi SAW fatafaqadahun, Nabi SAW merasa kehilangan Nabi, fada'ahu faqala, lalu Nabi SAW memanggil Utsman bin Maz'un, faqala, lalu ujar Nabi, ya Utsman, wahai Utsman, awa alimta, apakah engkau tahu, anna Allah qad harrama ala ummati ar-rahbaniyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan atas umatku menjadi pendeta, jadi rahib. Itu haram, di antaranya kada sing binian dan lain sebagainya. Nah, itu menyalahi daripada kudrat, nah, yang menyalahi daripada fitrah manusia. Bah kayak apa menyalurkan itu? Nah, karena itu adalah kudrat fitrah daripada manusia, itu salah satunya. Beribadat saja meninggalkan dunia, kada bersosial, kada ke masyarakat, itu gawiannya, itu menyalahi daripada apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kita menjadi sebagaimana bersikap seperti sikap para rahib, pendeta-pendeta tersebut. Wa anna rahbaniyata ummati al-julusu fil masajid, kalau hendak jadi nang kaya itu, nang boleh, artinya nang kada diharamkan itu, yaitu nang menjadi rahbaniyah di dalam kalangan umatku, yaitu al-julusu fil masajid, yaitu berdiam diri beribadah di dalam masjid. Nah, itu jangan boleh, selain daripada itu kada boleh. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, tarkul ghibah ahabbu ilaika am salatu alfi raq'atin. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tarkul ghibah ahabbu ilaika am salatu alfi raq'atin, meninggalkan ghibah mana yang lebih engkau cintai, meninggalkan ghibah atau salat sunat 1000 rakaat? Meninggalkan ghibah atau salat 1000 rakaat. Napa nang pian paling sayangi, nang pian paling sukai antara dua macam itu? Tarkul ghibah. Tarkul ghibah termasuk di rumah aja tadi, kata ke masjid, itu menghindari, meninggalkan ghibah juga. Karena bila kita di rumah aja macam-macam kena disambati orang inilah itulah, jadi orangnya menggibah jadinya. Nah, menggibah kita nang kada turun ke masjid. Nah, panang lebih pian sukai meninggalkan ghibah kah atau sembahyang 1000 rakaat kah di rumah? Lalu Nabi SAW qala tarkul ghibah afdalu, meninggalkan ghibah, memelihara diri daripada digibahi orang atau menggibah itu lebih afdal min salati alfi rakaatin, daripada sembahyang 1000 rakaat. An-niyatus sadisah, niat nang keenam, kita berdiam diri beribadah di masjid, yanwil i'tikaf fil masjid, berniat i'tikaf di dalam masjid. Jadi setiap kita duduk di masjid dalam keadaan suci daripada hadas, maka kita berniat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, aku berniat beriktikaf di masjid ini sunnat karena Allah Ta'ala. Meskipun kita kada sholat, meskipun kita kada berzikir, tapi kita dalam keadaan suci daripada hadas, dalam keadaan berwudu, maka niat kita i'tikaf itu dihitung, ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan berzikir, sama dengan sholat. Itu kehebatannya, apalagi kita berzikir, apalagi kita sholat. Ini keuntungannya kita berada di masjid, ada niat i'tikaf. Kalau di luar masjid, tempat-tempat lain tidak ada niat i'tikaf, khusus masjid saja, khusus masjid jami'. Nah, di situ kita ada niat i'tikaf. Masjid jami' itu artinya masjid yang disumbahyangi, di situ sumbahyang Jumat. Kalau kada disumbahyangi Jumat, kada ada berniat i'tikaf di situ.
Jadi langgar pami musalla. Nah, kada disunahkan untuk i'tikaf di situ. Artinya kada ada sembahyang tahiyat langgar. Tahiyat musalla kada ada. Nah, kalau kita masuk langgar atau masuk rumah sembahyang 2 rakaat dengan niat salat sunat. Salat sunat mutlak aja atau salat sunat kalau di rumah ngarannya salat sunat dukhul, masuk ke rumah. Nah, kalau kita hendak keluar rumah sunat pulang sembahyang, sunat khuruj ngarannya. Masuk rumah sunat salat, keluar rumah pun kita sunat dahulu salat. Jadi boleh aja pian nak sembahyang sunat masuk langgar, tapi niatnya jangan tahiyat langgar. Jadi ada i'tikaf itu adalah masjid jami'. Yanwi al-i'tikafa fil masjid ila hina khurujihi minhu. Wa qala Anas bin Malik berkata, inna minal a'mali ma la yuhsa thawabuha wa innahal i'tikafu. Anas bin Malik, sahabat baginda Nabi SAW, berkata, ini perkataan sidina, sesungguhnya amal nang kadada kawa menghitung pahalanya itu yaitu i'tikaf di masjid. Nah ini ujar sidin, ini i'tikaf di masjid kada kawa dihitungi pahalanya, makin lawas makin banyak, apalagi di waktu-waktu nang disunnahkan beri'tikaf di masjid. Wa kana sallallahu alaihi wasallam i'takifu fil ashril awakhir min syahril Ramadan. Nah ini nang lebih utama, nang lebih afdal beri'tikaf di masjid itu ketika 10 akhir daripada bulan suci Ramadan. ودخل رجل بعض المساجد فرأى فيها بعض الصالحين من الفقراء معتكفا فقال له ما جلوسك هذه الساعة. Ada seseorang laki-laki di masjid, nah, daripada sebahagian masjid-masjid, fara'a fiha, laki-laki tadi melihat di dalam masjid itu ba'dus salihin, sebahagian orang-orang saleh, minal fuqara, daripada orang-orang yang fakir, mu'takifan, gawiannya beri'tikaf aja di masjid. Orang-orang saleh, orang-orang fakir beri'tikaf di masjid. Laki-laki ini melihat, faqala lahu, maka ujarnya, ma julusuka hadhihi sa'ah, kenapa pian-pian ini, apa nang mendorong pian-pian ini jadi pian beri'tikaf di masjidnya, ketujuh di masjid saja. Qala, ujar mereka itu, asaitu sahibid dar, aku telah bermaksiat kepada si ampunnya rumah ini. Maksudnya ampun rumah ini adalah rumahnya Allah. Aku telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sang ampunnya rumah ini. Falazimtul julusa fi baitih, maka untuk menebus kemaksiatan aku kepada si ampunnya rumah ini, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka aku melazimi selalu duduk beribadah di rumahnya Allah, yakni di masjidnya Allah ini. Itu sebagai penebus aku, karena aku di luar maksiat lawan Allah taala, makanya aku jadi ke rumah sidin supaya aku dapat keampunan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaitu la akhruju hatta yaghfirali, dan aku berniat tidak akan keluar pada masjid ini melainkan aku dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan duduk aku di masjid ini, ujar sidin, dapat keampunan kena bila sudah keluar daripada masjid ini. Wa dakhala rajulun akhar ila ba'dil masajid, ada pula laki-laki yang lain masuk ke masjid itu batakun lawan fakiran mu'takifan, dari orang-orang saleh, orang-orang fakir yang beri'tikaf di masjid itu. Faqala jalisuna hahuna, kenapa pian duduk-duduk di sini, artinya i'tikaf beribadat di masjid ini. Qala da'ani ila babihi fa ajabtuhu, nang membuat aku artinya duduk di sini i'tikaf di masjid ini adalah undangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah nang menyeru menuju rumahnya.
Fa'ajabtuhu, karena ini adalah seruan daripada Allah, maka aku memperkenankannya dengan segera, dengan suka dan ridha, gembira. Fa ana antazurul izna bid-dukhuli. Jadi orang nang duduk di masjid gembira karena berada di hadratnya Allah Subhanahu wa taala dan mengharap setelah dia keluar dari masjid ini mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita tanamkan di dalam niat-niat kita ketika kita duduk-duduk di masjid. Dengan demikian kita mendapatkan ganjaran pahala-pahala nang dilipat ganda akan disebabkan banyaknya niat-niat nang baik tadi. An-niyatus sabi'ah, niat nang ketujuh. Niat nang ketujuh kita duduk-duduk di masjid, yanwil istima'ul ilm. Berniat kita untuk mendengarkan dan mempelajari ilmu pengetahuan agama. Ia nang diadakan majelis ilmu supaya apa? Supaya kita mendengarkan dan mempelajari ilmu-ilmu agama. Ini tafaqalahu zalika wal julusu fi hilaqiz zikri, dan duduk kita ini pada majelis-majelis zikir. Jadi lengkap di masjid itulah. Majlis zikirnya ada, baba wirid berdoa tuh majlis zikir ngarannya. Kemudian ada membaca kitab dan sebagainya, tausiah dan sebagainya, itu adalah majlis ilmu. Kay yahsulu lahu tsawabal azim, supaya kita mendapatkan menghasilkan pahala-pahala yang sangat besar. Kama jaa fil khabar 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjid yadhkurullah, siapa nang besungsung tulak ke masjid, apalagi di waktu subuh, yazkurullah, dia niat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, au yazkuru rabbahu, syakrawi inilah yazkurullah kah lafaznya, au yazkuru rabbahu kah. Nabi mengatakan, nah jadi dibuat kedua-duanya ada au di situ. Nah, au yazkuru rabbahu sama aja artinya, yazkurullah au yazkuru rabbahu, tadi berzikir juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana kal mujahidi fi sabilillah, jadi orang yang bersungsung tulak ke masjid tadi, nah orang yang mendatangi masjid tadi dengan niat berzikir kepada Allah, maka orang itu seperti mujahid di jalan Allah, orang yang berjuang perang sabil. Nah, jadi orang yang perang sabil sama pahalanya dengan orang yang perang sabil. Kita tulak ke masjid aja, kada perlu bawa senjata. Kalau orang perang sabil bawa perbekalan, membawa senjata dan lain sebagainya. Nah, kita napa nang dibawa sajadah. Mun bae ini bertambah pulang masker dan lain sebagainya. Nah, apabila aja ampihnya ya kalau bermasker kada tahu lah nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid la yuridu illa, dalam hadis yang lain, siapa nang tulak menuju masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, dengan niat untuk mempelajari ilmu. Nah, al khaira akan kebaikan, ilmu tadi termasuk al khaira kebaikan, au yu'allimahu, atau ia mengajarkan akan ilmu di masjid. Kana lahu ka ajri hajjin, kana lahu ka ajri hajjin tamma hajjahu. Nah, jadi orang niat di mulai rumah masang niat, nah sahjaku ke masjid, nah hendak berzikir, hendak nuntut ilmu atau mengajar dan sebagainya ke masjid, maka orang itu mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang haji nang sempurna. Mun hari-hari tiap waktu niat nang kayak itu, berapa dapat pahala haji dan umrah, dapat pahala haji. Nah, kita pahalanya aja, pahalanya sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala maha luas karunia. Kalau bang Allah kata kau memberi pahala haji lon orang kada, sebagaimana hadisnya jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dapat keistimewaan pahala haji sempurna. Niat mulai masjid, niat kita mulai rumah,
sahajaku ke masjid hendak berzikir, hendak menuntut ilmu, hendak mengajarkan ilmu dan lain sebagainya, niat-niat yang sudah ada tadi, yang sudah nang baik-baik, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Wa an Abi Hurairah man ghada ila masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Siapa-siapa yang berangkat menuju masjid, awraha adallah, gadan itu di waktu pagi, waktu subuh, awraha atau di waktu sore, waktu asar, waktu setelah pakaran, setelah siang, inilah raha itu. Maka Allah Subhanahu wa taala a'addallahu lahu, Allah persiapkan baginya fil jannati nuzulan, di dalam surga mahligai, tempatnya, istananya. Kullama ghada aw raha, manakala dia tulak ke masjid tadi, dipersiapkan rumah, dipersiapkan istana, diulahkan bolak-balik, banyak bana bisi rumah, banyak bana bisi tempat, banyak bisi hotel dalam surga, banyak bisi apartemen lah. Wah, ini yang paling harat lah. Kalau istana kayak istana tuh raja lah, istana negara, istana ini dan ini. Mbak itu pulang apartemen, hotel segala macam. Nah, itu juga kina bila orang tulak ke masjid, maka Allah persiapkan, Allah ulahkan baginya istana-istana di dalam surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban. Nabi bersabda, jadilah kalian orang nang alim, atau muta'alliman, atau orang nang belajar, kada alim kada melajari, aliman kan orang nang mengajar, atau muta'alliman, atau orang nang belajar lamun kada alim, atau mustami'an, atau menjadi orang nang ketujuh pada dengar ilmu, hadir di majlis ilmu, atau muhibban, atau mencintai orang alim, mencintai orang nang menuntut ilmu, mencintai orang nang ketujuh hadir di majlis ilmu. Wala takun minal khamisah, maka janganlah engkau menjadi orang yang kelima, golongan yang kelima, fatahlaka, maka engkau akan menjadi orang yang celaka. Alim kada, belajar kada, mendengar kada, cinta pulang kada, malah sarik bapaknya lawan orang alim, orang nang belajar, orang nang mendengar, maka orang itu akan menjadi orang nang celaka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam julusu sa'atin 'indal 'alim ahabbu ila Allah min ibadati sanatin. Jadi kaitannya tadi menuntut ilmu di masjid tadilah. Julusu sa'atin 'indal 'alim, kita duduk satu saat di sisi orang alim belajar mendengarkan ilmu, ahabbu ila Allah, lebih dicintai oleh Allah min ibadati sanatin, daripada kita beribadah setahunan pul. La yu'sillahu fiha tarfat ain, dalam setahun beribadah tu pol kada ada maksiat dalam setahunan. Adalah orang nang kada ada maksiat setahunan, kita sakajap mata aja sudah, berbuka mata aja sudah maksiat, apalagi sempat sejam, apalagi sempat seharian semalaman maginnya. Ini setahunan kada sing maksiatan, beribadah aja, malam sembahyang semalaman, siang puasa seharian, berzikir dan lain sebagainya. Tapi dibandingkan dengan orang yang hadir duduk di majelis ilmu, maka nilainya lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang beribadat setahun yang kada sing maksiat tadi. Satu saat aja kita sejam lah, satu kali pengajian lah kita hadir di sisi orang nang alim. Wa qala Nabi sallallahu adraka majlisa ilmin, siapa-siapa nang memperdapati majlis ilmu, siapa-siapa nang terdapat majlis ilmu, faka'an nama adraka majlisi, maka itu ujar Nabi sama seolah-olah dia memperdapati majlis aku. Jadi majlisnya Rasulullah, kita di majlis ilmu di manakah duduk, di belakang manakah, buncu manakah, warung kopi kah ya, kalau tapi niatnya mendengarkan, maka sama dengan duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa man adraka majlisi, siapa-siapa yang memperdapati akan majlisku, falaisa lahu yaumal qiyamah syiddatu azabin, maka di hari kiamat dia tidak akan mendapatkan pedihnya siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya aman daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala yaqulu Allah ta'ala yaumal qiyamah. Riwayat hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaqulu Allah tabarak wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat ujar Allah taala, ainal mutahabbuna bijalali, siapa-siapa mereka yang berkasih sayangan di jalan aku karena kebesaranku, karena kemuliaanku. Jadi termasuk kita hadir di majlis, hadir di masjid dengan niat berkasih sayangan, sesama jamaah saling memperhatikan apa yang perlu ditolongi kepada jamaah yang lain, sahabat-sahabat, teman-teman yang lain, saling membantu. Itu niat kita. Maka niat kita baluman lagi kita gawi dapat pahala sudah. Membujulakan sandal orang kah? Ya Allah. Apapun juga menunjukkan kemana ke wisi mana aja, ada jangan kada tahu jalan ke wisi ini ditunjukkan salah, situ aja kemana kah menunjukkan. Nah, jadi menunjukkan sesuatu apapun juga yang kita tolongi. Nah, maka orang itu ngarannya mutahabbuna bi jalali, berkasih sayang di jalan Allah karena kebesaran Allah. Kena akan dikiau, dipanggil oleh Allah Ta'ala, mananya orangnya. Nah, al-yauma, pada hari ini, uzilluhum, aku akan naungi mereka itu, fi zilli, dalam kenaungan aku, haitsu la zilla illa zilli, pada hari ini tidak ada kenaungan melainkan kenaungan aku, ujar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Abu Talib rahimahullah ta'ala, makna bijalali ay ijlalan li, karena membesarkan kebesaranku, wa ta'ziman, dan memuliakan kemuliaanku. Jadi orang yang berkasih sayang karena kebesaran dan kemuliaan Allah, arti bukan karena ada kawan dekat dan sebagainya. Meskipun kita kada kenal, tetapi kita tahu orang itu orang beriman, apalagi tamu, nah dan sebagainya, maginnya kita muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena apa-apanya, bukan karena dia pejabat. Nah, kena hanya kalau kunjungan pejabat misalnya hanya macam-macam misalnya, nah dipersiapkan dan sebagainya, itu bukan karena pejabat dan sebagainya, tapi karena Allah. Nah, karena orang yang beriman itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay ta'awanu ala ta'ati, mereka itu bertolong-tolongan atas berbuat taat kepadaku. Ya, kalau bertolong-tolongan kita menunjukkan orang, menolongi orang. Wa ta'allafu ala mahabbati, dan hidup rukun atas dasar kasih sayang kepadaku. Artinya kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahabbu min ajli, nah berkasih sayangannya itu karena Allah, bukan karena apa-apa tadi, bukan karena lain-lain. Artinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma dzalika li anni uhibbu dzalika, karena orang yang berkasih sayang dan menolong di jalan Allah, taat di jalan Allah, maka orang itu nang dicintai dan disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tahabbu fillah, ujar Nabi, berkasih sayanglah kalian di jalan Allah. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah ini bersaudara. Orang bawa saudara kayak apa? Kasih sayang lawan saudaranya. Saudaranya sakit, dia akan merasakan sakit juga. Saudaranya nyaman, dia merasakan nyaman juga. Fa inna man akhan, siapa-siapa yang menjadikan saudaranya akan saudara fillahi, karena Allah, rafa'ahu Allahu darajatan, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Nah, jadi orang yang bersaudara, berkasih sayang, berkawan, bersahabat karena Allah, bukan karena orang berduit, bukan karena ia berpangkat dan sebagainya, tapi karena Allah berkawannya, maka orang itu akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah.
Nah, di mana itu kawan yang baik-baik tadi di masjid kandakannya. Jadi banyak kawan-kawan kita orang-orang soleh yang baik-baik itu andakannya di masjid nyata-nyata. Nah, nyata orang baik seberataan, orang soleh berataan. Ada Jepang ya kalau itu cuman jarang bang. Nang ambil sandal orang, nang hurupi sandal orang, sandal buruk ya kalau buliknya sandal puga, larang pulang. Ada nama ambil helm orang, ada orang paratan sujud, nah tas orang di bawahnya, nah, ada juga bang. Cuma alhamdulillah wah ini musim CCTV banyak di mana-mana, alhamdulillah. Tapi wani lagi maling, nah, karena gampang dikenali, diketahui. Dapat ketinggian derajat tadi. Jadi orang yang berdangsanakan karena Allah, membantu dalam taat ibadat karena Allah, orang itu dapat derajat yang tinggi di sisi Allah. La yanaluha syai'un min amalihi, tidak akan bisa mendapatkan derajat yang tinggi tadi karena amalnya, sesuatu pun daripada amal ibadat kita. Nah, hanya saja nang dapat derajat yang tinggi itu nang kawalakas nih lah. Nang kawalakas mencapai derajat yang tinggi adalah berkasih sayang, saling tolong menolong dalam taat ibadat kepada Allah. Jadi bakawan dan tolong menolong tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala karena Allah. Itu nang lakas benar mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan kita beramal ibadah, amal ibadah nang lain. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, berkata Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ma a'ta 'abdun ba'da al-Islam khairan min akhin salihin. Ujar Sayyidina Umar, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian kepada seorang hamba ba'da al-Islam, setelah Islam, khairan yang lebih baik min akhin salihin, daripada saudara yang saleh, kawan yang saleh, kawan yang baik. Ini larang benar harganya. Jadi setelah kita iman, setelah Islam, apa nang larang nang pemberian dari Allah Ta'ala nang mahal itu, yaitu kawan nang saleh, nang menunjuki kita, nang menolongi kita taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, perkataan Sayyidina Umar ini, ujar Nabi, man aradallahu bihi khairan, siapa-siapa nang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kebaikan lawan inya, razaqahu khalilan solihan, maka Allah akan memberikan kepadanya kawan nang soleh. Nah, jadi ciri orang nang diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala, nang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala lawan dirinya, itu cirinya adalah diberi kawan yang baik, diberi kawan yang saleh. Inna siya zakarahu, lamun inya lupa kawan tadi nama ingatakan, sadang sudah ya kita sampai, sudah waktu kita ke masjid. Nah, ini kawan yang baik. Namun kawan yang kada baiknya kada mengatakan, biarkannya aja. Wa in zakara a'anahu, dan kalau sudah kita ingat, sudah diingatakan oleh kawan yang baik yang soleh tadi, lamun sudah ingat a'anahu, menolongi pulang inya kawan tadi. Nah, jadi mana mengingatakan, mana menolongi kita di dalam taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Thabit al-Bunani, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya, insyaallah sambungannya kita pulang. Nah, mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat yang luas, selamat dunia dan akhirat, mati beriman sempurna, segala hajat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala bala bencana, musibah, penyakit dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal. A'udzu billahi min hali ahli an-nar. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma astur 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tadhhab barakati 'ulum
علومهم عنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم في نشره وفي جميع الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.